Jumpa lagi di VA Channel dengan saya Adi di sini. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan mixer digital, terutama di mixer digital AD20 Live. Untuk teman-teman yang baru migrasi dari mixer analog ke mixer digital, teman-teman bisa mencoba mixer AD20 Live ini. Dalam paket penjualannya, teman-teman mendapatkan satu unit mixer AD20 Live, kemudian adapter atau power supply-nya, ada USB flash disk yang teman-teman bisa gunakan untuk update firmware atau menyimpan file data yang ada di mixer. Kemudian satu antena WiFi, karena di mixer AD20 Live ini sudah disediakan internal WiFi-nya, dan mendapatkan kabel USB A ke USB B untuk koneksi dari mixer ke laptop. Jika teman-teman menggunakan mixer AD20 Live ini tidak akan merasa kesulitan, karena di mixer AD20 Live ini secara routingnya ini sudah tidak perlu repot-repot kita routing, karena defaultnya ini sudah di routing semua. Saya akan bahas di mixer AD20 Live ini khusus untuk teman-teman yang baru migrasi dari analog ke digital, makanya saya akan bahas mulai dari interkoneksi atau koneksi input dan outputnya. Nah, beberapa jenis konektor yang ada di mixer AD20 Live ini kita akan bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan di bagian input channel yang ada di mixer AD20 Live. Mixer AD20 Live memiliki 12 input jack XLR combo, 4 jack TRS atau mono input, kemudian ada stereo inputnya di sini ada 2, jadi totalnya 4 channel. Untuk di bagian outputnya di AD20 Live ini memiliki 8 output XLR, kemudian ada monitor output LR, dan ada AES EBU atau digital output. 1 XLR sudah mengeluarkan 2 channel. Kemudian di bagian SPDIF ini ada input dan output. Ini jack menggunakan RCA atau Pono, dengan satu kabel RCA atau Pono ini sudah mengirimkan 2 channel sinyal karena ini digital koneksi. Kemudian di sampingnya ini ada USB untuk connect ke laptop jika teman-teman mau record ke laptop. Kemudian ada Ethernet. Mixer AD20 Live-nya ini sudah menyediakan WiFi control, yang disediakan di sini sudah ada antenanya. Kemudian ada saklar powernya, dan di bagian bawahnya ini ada konektor input DC in 22,5 volt 3,2 ampere. Kita bahas di bagian input channelnya terlebih dahulu. Di bagian input channel yang bagian XLR combo, teman-teman bisa masukkan ini sesuai dengan keinginan teman-teman atau kebutuhannya. Di bagian input ini bisa mendapatkan input yang XLR atau jack Canon 3 pin. Sini bisa masuk seperti ini. Teman-teman juga bisa masukkan ini inputnya menggunakan jack TRS seperti ini. Ini ada tip, ring, sleeve atau jack Akai stereo, teman-teman kalau biasa nyebutnya. Ini bisa masuk seperti ini. Dan satu lagi, teman-teman bisa juga langsung gunakan ini ke jack TS mono atau Akai mono seperti ini. Misalkan ini dimasukkan seperti ini. Apa perbedaan jack ketiga ini? Nah, yang pertama, jika teman-teman menggunakan jack Canon atau XLR yang channel 1, ini akan mendapatkan sinyal yang lebih besar karena jack XLR ini akan melewati preamp dari mikrofon di mixer AD20 Live. Sedangkan untuk yang channel 2 ini menggunakan jack TRS atau Akai Balance akan mendapatkan preamp tapi bukan preamp mic-nya, melainkan preamp line-nya. Bedanya yang di sampingnya, yang channel 3 ini dengan koneksi mono atau unbalance, ini mendapatkan sinyal yang full line, jadi lebih pelan dibanding yang kita menggunakan Akai Balance atau TRS atau menggunakan XLR Balance 3 pin. Kemudian kita bahas di bagian channel yang di bawahnya. Di bagian channel input 13 sampai 16 ini, teman-teman bisa menggunakan TRS jack atau Akai Balance, dan juga bisa menggunakan mono jack atau Akai mono. Karena di mixer AD20 Live ini di channel 13 sampai 16 ini bisa digunakan untuk langsung mendapatkan line input. Kemudian untuk di channel 17 sampai 20 ini stereo input 1 dan stereo input 2. Bedanya di sini harus menggunakan jack yang
mono atau yang Akai mono seperti ini, karena di line in-nya ini sudah mono, bisa seperti ini. Oke, kemudian kita kembali bahas di bagian outputnya. Di bagian outputnya ini ada jack XLR atau Canon output, ada 8 untuk analognya. Nah, teman-teman bisa menggunakan jack yang seperti ini, Canon atau XLR. Di bagian ini bisa masuk seperti ini, dan ini bisa masuk ke equalizer atau crossover atau management speaker atau DLMS. Di bagian outputnya ini 1 sampai 6 ini untuk output bus atau output monitornya, bus kalau tulisan di sini. Sedangkan output 7 dan 8 ini digunakan untuk output master LR-nya, main output LR. Di bagian monitor output ini bisa menggunakan jack yang TS atau yang TRS seperti ini. Nah, ini ada L dan ada R-nya. Ini bisa langsung hubungkan output monitornya ini ke speaker aktif studio monitor atau speaker aktif yang biasa teman gunakan. Kemudian di bawahnya ini ada AES EBU. AES EBU ini menggunakan XLR 3 pin dengan kabel yang khusus. Kabelnya seperti ini. Kabel yang memiliki impedansi 110 ohm. Teman-teman bisa gunakan ini masuk ke sini. Nah, untuk routingnya nanti kita akan bahas. Nah, output AES EBU ini dengan satu kabel sudah mewakili seperti menggunakan 2 kabel di main output. AES EBU ini bisa di routing untuk output dari main di LR-nya. Jadi ini bisa langsung masuk ke loudspeaker management dengan menggunakan input digital AES EBU. Kemudian di bawahnya lagi ini ada SPDIF input dan output. Untuk SPDIF input dan output ini koneksi digital. Teman-teman jangan salah, ini bukan untuk audio input dari HP yang menggunakan RCA2. Ini bukan, tapi ini digital input yang menggunakan koneksi RCA atau phono jack. RCA ini bentuknya seperti ini. Untuk inputnya dan outputnya ini hanya menggunakan satu kabel sudah mengirimkan 2 sinyal channel seperti yang tadi di bagian output AES EBU. Bedanya yang di bagian SPDIF ini menggunakan jack RCA di bagian input dan di bagian output yang memiliki impedansi 75 ohm. Kemudian di sampingnya ada to host USB, maksudnya ini teman-teman bisa gunakan USB-nya ini untuk record ke PC. Nah, konektornya seperti ini juga sudah bawaan dari mixernya. Kemudian ada Ethernet. Ethernet yang bisa dihubungkan untuk WiFi router eksternal. Ini konektornya seperti ini, RJ45. Ujungnya seperti ini langsung masuk ke WiFi router eksternalnya. Jika teman-teman tidak menggunakan WiFi eksternal, teman-teman bisa menggunakan WiFi internal bawaan dari mixer AD20 Live-nya. Di sini sudah mendapatkan satu buah antena yang bisa langsung dipasang di bagian WiFi control ini, sudah disiapkan. Hanya seperti ini, dan teman-teman bisa langsung koneksikan menggunakan handphone atau smartphone yang teman-teman miliki. Tidak perlu install softwarenya, atau teman-teman bisa connect langsung ke laptop tanpa install softwarenya karena berbasis web application. Mudah-mudahan di bagian pembahasan input dan outputnya ini sudah bisa dimengerti. Kita nanti lanjut di bagian pembahasan di mixer AD20 Live-nya. Untuk part pertama ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami untuk teman-teman yang baru pertama kali migrasi dari mixer analog ke mixer digital. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana kita menggunakan mixer AD20 Live-nya dengan koneksi di bagian input dan outputnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.